Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Berbahagialah orang yang kesukaan. Amin. Dialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaan. Amin. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya. Haleluya. Baik, kita sebentar akan dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar mengubah kita, memulihkan kita, membangkitkan roh kita, sehingga roh kita menyala-nyala terus datang kepada Tuhan, supaya kita jangan padam sedikit pun di hari-hari yang terakhir ini, tetapi kita mau bangkit. Haleluya. Haleluya. Kita mau diubahkan, dipulihkan, dimerdekakan lewat firman-Nya. Biarlah Kamu mengurapi hamba-Mu Bapa, secara khusus pengurapan baru-Mu tercurah atasnya, hikmat yang marifat dari surga memenuhi hidupnya, sehingga setiap firman yang ditabur di tempat ini benar-benar menghasilkan buah yang baik dan membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu haus akan Engkau Yesus. Penuhilah kami dengan kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sembah. Dia katakan, seperti rusa kami haus akan firman-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
Berkat-Mu melimpah-limpah, kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan, firman-Mu sempurna, apapun yang Kau katakan itu pasti. Dan Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih setia. Maka berbahagialah orang yang hidup berjalan bersama-Mu. Maka gembalakanlah kami Tuhan dengan firman-Mu. Tolonglah kami hari ini Roh Kudus mendengar suara Tuhan. Urapi kami, ajar kami, beri kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan segera kami lakukan ya Tuhan, karena Engkau terus memberikan kami kekuatan anugerah untuk melakukannya. Kami siap ya Tuhan, maka layakkanlah kami saat ini berdiri di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Bahkan tempat ini dibasuh dengan darah Yesus. Kami duduk di kaki-Mu Tuhan Yesus, tenggelam dalam hadirat Engkau, berbicara menjamah kami, menyembuhkan kami, memberikan kepada kami arahan, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup dan melangkah. Karena jalan-Mu jalan keselamatan, kebahagiaan, keberhasilan. Kami siap ya Tuhan, berfirman-Lah lawat kami dalam Yesus. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Beribadah bagi orang yang percaya, yang mengenal Tuhan adalah keharusan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu yang menentukan hidup mati kita dan menentukan masa depan kita. Maka ibadah adalah sarana untuk kita mendekat, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, karena Dia berkata dalam firman-Nya, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Nya, beribadah, memuji, menyebut nama-Nya, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka Dia melakukan banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita terus terhubung dengan Tuhan, membangun hubungan yang real dengan Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, Dia tidak sebatas pengetahuan kita. Lebih dari itu, maka mengenal Tuhan itu artinya bukan sebatas tahu Tuhan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mengenal Tuhan itu berbicara mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Dan siapapun yang mengalami Tuhan, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Bedanya kita dengan beragama mereka hanya berusaha mendekat dan dengan aturan cara agama untuk mengenal Tuhan. Tetapi kekristenan mengajarkan mengalami perjumpaan terus menerus dengan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dalam bahasa Alkitab itu lebih dari sekedar tahu secara pengetahuan teori kata-kata, tapi mengenal Tuhan dalam bahasa Alkitab disebut epiginosko atau ginosko. Itu artinya hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Dan siapapun yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Tetap kuat karena kekuatan terus menerus mengalir kepada kita yang dari Tuhan. Dan kalau kekuatan itu mengalir terus menerus, digambarkan kita seperti Raja Wali, bisa terbang, bukan berjalan tapi terbang, seperti kekuatan sayapnya. Kita berlari tidak letih, berjalan tidak lelah. Itu sebabnya Tuhan memanggil yang letih lesu berbeban berat datang kepada Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan kelegaan seperti Raja Wali. Haleluya. Jadilah Kristen seperti Raja Wali, jangan seperti yang lain. Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Topik hari ini yang mau saya sampaikan adalah hidup di dalam berkat Tuhan
atau keturunan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Keturunan yang diberkati Tuhan. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena ada juga keturunan yang tidak diberkati Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara yang bawa pulpen silakan mencatat. Galatia 6 ayat 7, kita mulai dari sini. Galatia 6 ayat 7, saya bacakan bagi kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Dari ayat ini artinya tidak ada yang kebetulan. Teori kebetulan itu bukan dari firman Tuhan. Itu ajaran dunia. Itu ajaran sesat, itu ajaran berhala. Tidak ada yang kebetulan. Hidup ini ada sebab akibat. Masalahnya banyak orang tidak tahu kenapa terjadi. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi ada sebabnya. Dan Alkitab mengajar kita tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Kalau di dalam ejaan yang sehari-hari, janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Itu dalam bahasa Indonesia ejaan sehari-hari. Jadi di sini tidak ada yang kebetulan. Dan Tuhan berkata selain hukum tabur tuai itu salah. Itu sesat berpikir dan berpendapat. Makanya tadi dikatakan Galatia 6 ayat 7 dalam ejaan sehari-hari, janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditabur. Atau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Jadi di sini tidak berlaku teori kebetulan. Teori takdir, nasib-nasiban, sudah suratan tangan. Semuanya pilihan, semuanya sebab akibat, atau hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Kalau ditabur jagung, pasti jagung yang dituai. Kalau ditabur benih padi, pasti padilah yang dituai atau dihasilkan. Tidak mungkin durian. Tidak ada kemungkinan itu. Karena Allah sendiri yang membuat hukum itu. Hukum tabur tuai namanya di sini. Jadi oleh sebab itu, keluarga diberkati dan keluarga tidak diberkati juga ada sebabnya. Selalu ada pilihan, jalan sempit atau jalan lebar, kehidupan atau kematian, kutuk atau berkat. Tapi Tuhan suruh kita pilih, dan Yesuslah jalan yang tepat untuk memilih yang terbaik bagi hidup kita. Karena Yesuslah jalan kebenaran
dan hidup. Tidak ada satu orang pun boleh sampai kepada Bapa, tidak ada satu orang pun sampai kepada apa yang dikehendakinya kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus lebih dari agama. Yesus itu sendirilah yang membawa kita kepada keselamatan, kehendak Tuhan. Tanpa Dia tidak seorang pun sampai ke sana. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berdoa di dalam menentukan pilihan. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita simpan dalam hati. Kalau kita salah melakukan, mengatakan, berpikir sesuatu yang kita taruh di hati, itu yang tumbuh, itu yang akan kita terima, itu yang akan dihasilkan. Tabur baik maka tuai baik, tabur jahat maka tuai yang jahat. Dikatakan di sini ayat 8 tadi, barang siapa menabur dalam daging, maksudnya dalam daging di sini dalam terjemahan sehari-hari, apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginan sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat, pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh Allah, ia akan menuai kehidupan yang kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Tabur dalam daging tuai kebinasaan akibat dari daging, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu ayat 8 pasal 6. Jadi kita harus mengambil pilihan menabur yang baik, menabur di dalam roh. Maka saudaraku, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dinyatakan dari Alkitab. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan di dalamnya kita mengerti pikiran rencana kehendak Tuhan. Ulangan 28 ayat 15. Ada keturunan yang tidak diberkati, namanya keturunan orang berdosa. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi setiap tindakan kita, setiap apa saja yang kita perbuat, itu saudara akan mengakibatkan sesuatu. Kalau dikatakan di sini tindakan kita tidak melakukan firman Tuhan, maka saudara, segala kutuk yang pernah terjadi dalam kehidupan mulai dari Adam sampai seterusnya, itu akan mendatangimu dan mencapai engkau. Memang sesuatu yang ditabur ada yang segera terjadi, ada yang menunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya, tapi pasti tumbuh. Kalau jagung ditabur 4 bulan baru kita panen, padi ditabur 4 bulan kita baru panen, sawit ditabur maka tumbuh 4 tahun mungkin kita akan panen. Tapi yang jelas pasti ada tuaian, pasti ada akibatnya, pasti ada yang kita akan terima. Jangan kita bilang kebetulan, jangan kita bilang tidak apa-apa. Tadi saya sudah baca Galatia, Tuhan tidak mau dipermainkan. Haleluya. Jadi ketika tindakan kita bertentangan, berlawanan dengan firman, itu berarti kita sedang menyiapkan hidup dan keturunan kita siap kena kutuk.
Sayangnya saudaraku, dosa ini luar biasa, melebihi virus corona, melebihi apapun, mengerikan sekali. Sanggup memisahkan kita dari Allah sejak di muka bumi, dan kalau tidak diselesaikan di hadapan Allah karena Tuhan memberi kita kesempatan, maka itu akan memisahkan kita selama-lamanya. Jadi kalau kita teruskan, nama kutuk itu sangat mengerikan. Kalau saudara nanti baca mulai ayat 16 sampai 46, itu ngeri sekali. Dan siapapun yang mengalaminya sudah pasti tidak bahagia dan binasa. Dan dikatakan contoh Keluaran 20 ayat 5, bahwa akibat kesalahan kita akan menerima hasilnya, cepat atau lambat, karena Tuhan sudah bilang, jangan berpikir sesat, jangan kamu pikir bisa dipermainkan Allah, karena apa yang ditabur pasti dituai. Keluaran 20 ayat 5 contoh, Tuhan kasih perintah begini, jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung atau yang bukan Allah, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, kata Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ini yang disebut dosa kutuk keturunan. Jadi bukan hanya yang melakukan si ayah, si orang tua yang mengalami akibat dosa kesalahannya, tapi keturunannya. Tuhan mau keturunan kita diberkati Allah, tapi tak kebetulan itu, bukan nasib-nasiban itu, bukan takdir itu pilihan. Pilih melakukan, bagaimana kau diberkati. Nah di sini tadi saya baca di dalam Ulangan 28 ayat 15, tidak melakukan firman itu membuat kita membiarkan kutuk akan mencapai kita. Contohnya kalau ada orang menyembah berhala, menyembah atau memberlakukan sesuatu seperti Allah, apakah benda atau hal-hal lain, maka Tuhan menghukum akibat kesalahan ayahnya, bapaknya, kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau saya melakukan pelanggaran, saya sudah pasti dihukum. Sayangnya menurun, dosa kutuk itu bisa diwariskan, dosa keturunan. Maka cucu saya kena, cucu saya masih generasi kedua, cucu dari cucu saya ini kena, baru generasi keempat. Suduk pau paton kalau bahasa Batak. Karena saya bisa bayangkan misalnya, opung dari opung saya buat dosa berhala, maka itu masih kena ke saya. Bapak dari opung saya buat salah, kena juga ke saya. Bapak saya buat salah juga, kena ke saya. Tambah dosa kesalahan saya kena. Dan terus. Jadi mengerikan sekali, bukan? Dan kalau orang tidak melakukan firman, semua kutuk yang disebut di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai 46 pasti mencapai seseorang itu. Jadi ada dosa keturunan. Saya kasih kita contoh lagi, Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mamanya berdosa, anaknya dikandung dalam dosa.
secara medis diakui para dokter dan para medis, kalau ibunya pecandu, anaknya pasti juga akan kena. Jadi ada penyakit turunan, ada kutuk turunan, ada dosa turunan. Secara biologi ada genetik atau DNA. Orang Batak bilang, dang dautu bisian bonana. Orang-orang Indonesia punya pepatah, tidak jauh jatuhnya pohon dari buahnya dari pohonnya. Alkitab berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Anak-anak adalah buah hasil perkawinan suami istri. Ada dosa keturunan, tapi ada juga berkat diturunkan. Contoh lagi, ya, jadi di kandungan udah dikandung dalam dosa. Padahal anaknya belum berbuat dosa, tapi sudah berdosa sejak di kandungan, karena dia dikandung dalam dosa kesalahan. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama, 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Adam berdosa, upah dosa maut. Karena kita adalah dari keturunan Adam, ada hubungannya dengan Adam kita lahir ke dunia. Maka sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Adam berdosa, maka manusia berdosa, karena dosa itu diturunkan. Demikian pula, ini pilihan yang lain. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita hanya hubungan hidup hanya karena lahir dari keturunan Adam, maka kita, saudaraku, seperti Adam. Adam berdosa, kita berdosa. Adam dihukum, maka kita kena hukum. Demikian pula juga kalau kita ada hubungan persekutuan dengan Yesus, maka kalau Adam membawa kematian, maka Yesus membawa kehidupan. Dari beberapa ayat ini, betapa hebatnya dosa itu. Kalau virus corona paling meninggal dunia, kalau percaya Yesus dia masih masuk ke surga. Tetapi dosa ini, saudaraku, fatal. Terpisah dia di muka bumi dengan Allah, dan kalau meninggal dia akan terpisah selamanya dengan Allah. Tempat yang terpisah selamanya dengan Allah namanya neraka. Yesus datang dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mengenal aku sudah mengenal Bapa. Bapa itu sering disebut namanya Yahweh atau Jehovah. Itulah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Siapa yang percaya padaku sudah percaya kepada Bapa. Siapa yang mengenal aku sudah mengenal Bapa. Siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku satu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Jadi Yesus itu Tuhan Allah. Roh Kudus itu Allah juga. Bapa itu Allah juga. Tapi tak terpisahkan, Tuhan tunggal. Hanya 3 pribadi. Seperti saya ini. Saya ini satu. Oknumnya satu. Tapi dalam 3 dimensi, 3 pribadi. Roh, jiwa, tubuh. Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau sebelum di Alkitab, sebelum di dalam Perjanjian Baru, Yahweh, Firman, Roh Kudus atau Roh Allah.
Oke, kita nggak belajar ke situ. Tapi oleh karena dosa, tak ada lagi orang bisa melihat Bapa. Maka Bapa menyatakan diri melalui Yesus. Yesuslah gambar yang kelihatan. Yesuslah gambar Allah yang dinyatakan kepada dunia. Maka tanpa melalui Yesus, tidak seorang pun boleh mengenal Yahweh Bapa, mengenal Allah, mengenal Roh Kudus. Tidak ada yang bisa. Maka semuanya harus di dalam Oke, kita teruskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat saudara yang dikasih Tuhan bahwa dosa itu menular, dan itu pasti. Saya mempelajari sejak saya bertobat bertahun-tahun sampai masuk sekolah Alkitab, masuk teologi, dan ada pelajaran yang disebut demologi, okultisme, tentang malaikat, tentang roh-roh jahat, tentang malaikat memberontak. Semua kita pelajari dalam dunia roh. Dan saya hubungkan dengan realita firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan realita, bahwa orang-orang yang menyembah berhala, yang menduakan Tuhan, yang menjadi dukun atau kedukun, yang punya jimat dan segala sesuatu perdukunan dan kuasa kegelapan, itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga 4 keturunan pasti kena. Dan 3 hal yang besar yang kena kalau orang berdukun atau jadi dukun. Pertama, pasti nggak ada damai sejahtera dalam keluarga dan kacau balau. Yang kedua, pasti terjadi penyakit yang aneh-aneh, kematiannya pun aneh. Dukun itu kalau mau mati harus dibuka katanya seng. Dan itu payah matinya. Dan mengerikan matinya karena jemput sama malaikat maut dari neraka. Dan yang terakhir, pasti terkutuk dengan kutuk kemiskinan. Jadi orang yang menyembah berhala awalnya bisa sukses, bisa kaya, akhirnya akan jatuh miskin. Kemiskinan itu juga akibat daripada kutuk. Tapi Tuhan menaruh berkat di kepala orang benar. Berkat itulah menjadikan orang kaya. Dan itu akan mengalir terus. Kalau papanya mengalami, akan 4 generasi akan mengalami. Mengerikan sekali. Dan yang lain-lain. Faktor biologi pun sudah dikatakan ada genetik DNA. Bisa diwariskan. Gara-gara Adam berdosa semua manusia kena. Tapi yang lebih hebat lagi, gara-gara Yesus semua orang bisa diselamatkan, diberkati. Haleluya. Saya mau ceritakan dulu ini supaya jangan ada yang kompromi dengan berhala. Ketika setiap orang berdosa, dosa artinya melanggar firman. Dosa artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Maka kutuk mengejar kita dan mencapai kita. Dan itu pasti. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang bisa memutuskan ini bukan agama, bukan kita, hanya Yesus. Secara jasmani, kalau keturunannya orang yang suka penyakit, katakanlah penyakit kuning, maka keturunannya kemungkinan. Itu ada teorinya.
Orang-orang belajar biologi bisa mengerti itu. Jadi saudara lihat mengerikannya. Orang yang berhala, berdukun minimal 3. Rumah tangganya tidak ada damai, hancur-hancuran. Yang kedua akan mengalami sakit penyakit aneh dan akhirnya matinya aneh. Yang ketiga akhirnya jatuh miskin. Tentu kalau enggak bertobat, terpisah selamanya dari Allah, itu lebih mengerikan lagi. Tapi orang-orang berdosa sejak di muka bumi sudah kena. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-15, tidak mendengar firman dan tidak melakukannya, maka segala kutuk ini akan datang dan mencapai. Semua apa yang kita buat akan kita terima, akan kita tuai. Jadi itu bukan takdir, itu bukan nasib-nasiban suratan tangan, enggak. Semua ada sebab akibat, tabur dan tuai namanya. Itu hukum tabur tuai. Sepasti hukum Archimedes, dipelajari di fisika. Kalau dimasukkan batu ke air pasti tenggelam. Dan bisa dijelaskan kenapa bisa tenggelam. Karena berat jenis batu dengan berat jenis air. Bisa dijelaskan. Kenapa batu dilemparkan ke atas pastinya ke bawah? Karena di muka bumi ini ada hukum berlaku dan pasti. Namanya hukum gravitasi bumi. Ada rupanya Pak, batu dilemparkan ke atas tidak turun ke bawah tapi terus ke atas? Ada. Saudara harus keluar dari hukum gravitasi, naik jet, keluar dari angkasa radius pengaruh hukum gravitasi ke hampa udara sana. Contoh ke bulan atau ke dekat bintang sana, lemparkan ke atas, dia akan naik terus ke atas, tidak turun ke bawah. Karena tidak berlaku bagi dia hukum gravitasi, ada hukum lain di sana berlaku. Jadi semua ada hukumnya dan bisa dijelaskan. Demikian juga hidup ini ada hukumnya, hukum tabur tuai. Haleluya. Apa yang kita alami sekarang itu akibat apa yang kita lakukan yang lalu. Makanya untuk kita mengalami yang akan datang, saudara harus menabur sekarang. Roh Kudus dan firman Tuhan akan mengajar kita memilih untuk melakukan yang terbaik. Itu sebabnya bodoh orang kalau tidak melakukan firman. Dia hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Dibangunnyalah rumah di atas pasir. Selesai dibangun, maka datanglah badai, banjir, tofan melanda rumah, hancur hebat. Seperti itulah orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman. Itulah orang bodoh, kata Yesus dalam Matius 7. Tapi orang bijaksana atau pintar menerapkan kepintarannya dalam kehidupan sehari-hari, ialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Itu seumpama orang membangun rumah di atas batu karang. Maka datang juga banjir, tofan, hujan lebat melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak apa-apa. Sebab ada sebabnya. Sebab rumah itu dibangun di atas batu karang. Seperti itulah kalau orang mendengar melakukan firman. Jadi tidak ada kebetulan. Semuanya ada sebab akibat. Apa yang dilakukan itu yang akan diterima dan dihasilkan. Jadi jangan saudara bilang sudah suratan tangan, lalu saudara pergi ke dukun, lalu disebut, oh namamu ini terlalu berat, harus diganti namamu ini, katanya. Bukan. Sehingga kau ganti itu dengan petunjuk dukun. Terjebak. Dukun itu adalah orang-orang yang mendapat ilham, pengaruh, kekuatan, ajaran dari setan. Hubung saya seperti itu dulu, kami pun diajari dulu begitu.
Tetapi sejak mengenal Yesus baru kami tahu semua itu salah. Haleluya. Jadi mengerikan. Jadi jangan coba-coba pergi ke dukun atau menduakan Allah. Mengerikan akibatnya. Ya. Ada orang sekarang supaya naik pangkat, supaya jinak suaminya, supaya laris jualannya, ya pergi ke dukun. Seolah-olah Tuhan tak sanggup memberi. Memang jalannya Tuhan dengan jalan kita beda. Itu sebabnya kita harus belajar jalan Tuhan. Melalui firman Tuhan ditolong Roh Kudus, akan diajarkan kita bagaimana berjalan di jalannya Tuhan. Dan jalan Tuhan jalan keselamatan, keberhasilan, damai sejahtera, kemenangan, keberkatan. Selain itu sesat. Haleluya. Itu sebabnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya saudara jangan berjalan menurut jalanmu atau apalagi menurut dunia. Pikiran manusia yang belum diubah oleh Kristus hampir mirip dengan pikiran setan. Itu sebabnya Yesus pernah mengusir setan dalam pola pikirnya Petrus. Enyah engkau iblis, katanya, dan menunjuk Petrus karena mengeluarkan buah pikiran dari mulut Petrus kepada Yesus. Lalu Yesus mengharik dengan tegas, keluar kau iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 2, kita jangan sama dengan dunia ini, harus berubah pikirannya. Di Filipi pasal 2 dibilang supaya kita memiliki pikiran perasaan seperti Yesus. Haleluya. Dan hasil pemikiran ini membuat kita gampang mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak. Biarlah pikiran kita diubah dan dibersihkan oleh firman. Itu sebabnya pertobatan dan merenungkan firman memungkinkan kita memiliki pikiran yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi mengerikan, saudaraku. Setiap kesalahan, setiap dosa akan membawa masalah, akan menimbulkan penderitaan. Di dalam Alkitab diajarkan, misalnya salah satu contoh Mazmur pasal 107. Dan firman ini jauh lebih hebat daripada teori pengetahuan manusia. Dan ini sempurna. Ayat ke-17 dikatakan begini. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi melakukan pelanggaran terhadap firman. Dosa artinya melanggar firman, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan firman. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Makanya di surga nanti tidak ada penyakit. Karena apa? Gak ada dosa di sana. Di surga nanti tidak ada penderitaan. Kenapa? Di sana gak ada dosa. Itu di surga. Tapi di bumi bisa terjadi seperti di surga. Itu sebabnya kita disuruh berdoa, doa Bapa kami dalam Matius 6. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi kita bisa nggak sakit, bisa nggak menderita. Kalau kerajaan Allah datang, kita sambut. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Artinya kita mau diperintah Tuhan. Artinya kita ikuti perintah Tuhan. Maka kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan orang berdosa bertobat dan datang kepada Tuhan untuk diampuni dan diselamatkan. Kehendak Tuhan, hendaklah kamu suci seperti kudus seperti Bapakmu kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu kehendak Tuhan.
Dan kehendak Tuhan boleh kita temukan ketika kita merenungkan firman di dalam firman Tuhan. Di sana dinyatakan rencana, kehendak, pikiran Tuhan. Jadi ada orang menjadi sakit sebab kelakuan mereka berdosa. Makanya penyakit gak akan bisa selesai di muka bumi ini. Karena bumi ini dan manusia terus ada dosa. Matius 5 ayat 8, Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka apa? Akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan artinya mengalami Tuhan. Melihat Tuhan artinya dia melihat Tuhan menyembuhkan, memberkati, menuntun, dan sebagainya. Artinya Tuhan menjadi real, nyata dalam kehidupan pribadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajarlah punya kelakuan yang suci. Jangan melanggar firman. Belajarlah melakukan kebenaran firman, jangan kesalahan-kesalahan. Maka namanya penyakit dan siksaan tidak akan terjadi di bumi ini seperti di surga. Jadi di sini kita dilatih untuk hidup seperti di surga. Makanya kita minta kerajaan-Mu datang. Perintahlah aku Tuhan. Untuk itulah kita perlu bertobat dan lahir baru, dan dibimbing Roh Kudus, dan melalui firman-Nya kita akan dituntun langkah demi langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pokoknya mengerikan sekali kalau orang tidak lepas dari dosa dan kutuk ini. Mengerikan. Dan itu tidak terjadi otomatis meskipun Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa. Kita harus ambil apa yang Tuhan Yesus lakukan. Langkah pertama, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengaku dosa dan berbalik datang kepada Yesus. Itu artinya bertobat. Yang kedua, saudaraku, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Artinya Tuhan artinya kurios. Kurios artinya penguasa hidup kita. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang memerintah. Itulah wujud kerajaan Allah. Kita hadirkan dalam diri kita, maka Dia memerintah. Maka begitu firman Tuhan, perintah Tuhan kita dengar, kita lakukan, kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup pemerintahan Allah. Maka kehendaknya lah yang jadi. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius 8 ayat 17, ini jalan keluarnya. Kalau mau saya ceritakan nanti soal kutuk keturunan, dosa keturunan, itu mengerikan sekali, saudaraku. Begitu saya bertobat, saya belajar firman, dibuka Tuhan semuanya. Lalu saya bacalah Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Artinya Yesus memikul dosa kita. Yesus memikul akibat dosa kita, kutuk namanya. Yesus menanggung penyakit kita, kelemahan kita. Dan bilurnya menyembuhkan kita. Ketika kita melakukan firman, maka segala berkat yang Dia punya akan mendatangi kita. Jadi Yesuslah solusinya. Maka kita untuk lepas putus dari mata rantai dosa keturunan keturunan, hanya satu jalannya, bertobat, ikut Yesus sungguh-sungguh. Bertobat artinya ngaku dosa, tinggalkan, lalu belajar firman dengan iman, menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat, belajar dengar lakukan firman.
Lalu saudara bisa berkata, aku sudah diampuni, dan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kita boleh berkata, segala kutuk itu tidak mencapai aku lagi. Tinggal kita deklarasikan iman kita. Hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Tidak otomatis. Makanya kita harus mengaku dengan mulut, karena kita percaya Yesus mengampuni dosa kita, maka diampuni. Kita harus mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, dan kita harus mengakui Dia untuk menguasai hidup kita, tinggal dalam hati kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Dia masuk dalam hati kita. Dan kita harus mengakui dosaku sudah ditanggung, penyakitku sudah dipikul, kelemahanku sudah dipikul, dan segala kutuk yang harusnya ku terima, baik kutuk keturunan maupun kutuk akibat dosaku, sudah ditanggung. Maka tidak ada berlaku atas dia. Kita deklarasikan, aku bebas dalam nama Yesus. Aku tolak itu semua dalam nama Yesus. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi tidak otomatis. Aku lepaskan diriku dan keturunanku dari kutuk itu. Deklarasikan. Karena Roma 10 ayat 9, 10, hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Ambil dengan iman apa yang menjadi bagianmu dalam Kristus Yesus. Baru putus hubungan. Maka saya percaya, saya dan anak saya enggak kena lagi. Hanya orang enggak mau bertobat, enggak mau ikut Yesus, enggak mau deklarasikan imannya di dalam Yesus, masih kena. Tidak ada otomatis, harus iman dan perbuatan. Haleluya. Kalau tidak pasti kena. Kalau dosa ibunya bisa mengalir kepada bayinya, sehingga bayinya di dalam dosa aku dikandung, dalam kesalahan aku dikandung, maka sebaliknya ibunya yang dikuduskan akan menyebabkan anaknya dikuduskan. Kasih contoh. Pada waktu Maria ibu Yesus datang mengunjungi Elisabet sewaktu mengandung, Elisabet lagi mengandung bayi laki-laki. Lalu Maria ibu Yesus memberi salam kepada Elisabet. Lalu Elisabet penuh Roh Kudus atas salam yang diberikan oleh Maria. Tapi ingat, kalau saudara baca hati-hati, bukan hanya Elisabet penuh Roh Kudus. Alkitab berkata bayi dalam kandungannya melompat, meloncat, ikut penuh Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis itu masih di kandungan udah penuh Roh Kudus. Kalau kutuk bisa, dosa bisa kena kepada bayi, pengudusan juga bisa kena kepada bayi. Lalu saya bilang dengan dia waktu konseling, memang akan kita teguhkan. Itu jurus terakhir lah itu. Tahu kau bilang bahwa dosa ini bahaya kepada anak. Kenapa ada anak orang kepalanya 2, badannya 1? Aku tanya kau, Tuhan yang bikin atau siapa? Dia nggak berani bilang Tuhan. Kesalahan manusia, Pak. Kenapa badannya 2, kepalanya 1? Semua kesalahan merusak semuanya. Bumi ini diciptakan sungguh amat baik, Kejadian 1:31. Dosa membuat semua terkutuk, rusak. Cari makan pun orang sulit. Untunglah Tuhan kasihan lihat kau. Jadi bagaimana Pak? Kata, anak saya ini nanti gimana nih? Kalau kau nggak bertobat ikut Yesus kamu 2, kena. Pasti cacat. Cacat rohani. Anak yang cacat rohani itu Adolf Hitler. Tujuan hidupnya hanya untuk membunuh orang Yahudi dan berhasil.
3 juta orang Yahudi dibunuh. Komunis, anti Tuhan. Padahal ini dari keluarga Yahudi yang percaya Allah Israel. Api gak bertobat. Cacat jiwa, gila, idiot, bodoh setengah mampus. Cacat fisik, lahir kakinya nggak ada. Hati-hati anak gadis. Saya bilang lebih bagus aku kejam. Hasil perzinahan. Tokoh-tokohnya pula pendeta udah ditanya, kamu ada mau dia bertobat? Karena penderitaan dosa bikin orang menderita dan sakit. Tidak kebetulan. Jangan bilang ini ujian dari Tuhan, ini udahlah takdir dari Tuhan. Jangan bilang. Sesat itu kata Tuhan. Ngeri dosa tapi hebat anugerah Tuhan. Haleluya. Ngeri hukuman Tuhan tapi kasih Tuhan sempurna. Pilih mana? Kalau pilih Tuhan, bertobat ikut Yesus, taati Tuhan. Suam-suam enggak diterima. Kau kira kalau kau sudah rajin gereja beragama udah beres? No. Tapi Tuhan mau gambar Allah, menikah dengan gambar Allah, seperti yang saya khotbahkan pernikahan Pransipian, lahirlah gambar Allah. Maka tergenapilah kalau seorang ayah pria takut akan Tuhan, sangat suka perintahnya, maka tergenapilah Kejadian 1 ayat 28. Diberkati, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa, taklukkan. Dalam Mazmur dikatakan keturunannya perkasa di bumi. Haleluya. Dan itu pernah Tuhan lepaskan kepada Abraham dan kepada 4 generasi terjadi. Buktinya bangsa Israel sampai sekarang. Jadi bagaimana kita lepas dari sini? Satu jalan saja, Yesus jalannya. Bertobat, ikut Yesus, lakukan perintahnya. Baru deklarasikan. Ambil, putuskan hubunganmu dengan iman dan keturunanmu. Kalau Elisabeth penuh roh, anaknya penuh roh. Makanya beda sekali. Dia belum bertobat, anaknya udah lahir 3. Setelah bertobat, anaknya keempat lahir. Beda anak yang keempat ini. Beda. Lalu bagaimana yang ketiga? Bertobat, orang tuanya sungguh-sungguh. Baru ada anugerah. Gak bertobat, pasti kena apa yang ditabur, tuai. Tapi kalau bertobat ikut Yesus, tetap kena, tapi Yesus yang kena. Menggantikan kita. Kita dibebaskan, kita disembuhkan, kita diberkati. Tetap ada yang kena, tapi Yesus yang kena. Akibat kita. Hukuman tetap jalan, tapi Yesus yang dihukum. Menggantikan kita. Jadi dalam Yesus ada anugerah. Selain itu pasti kena. Kayak mana pun direkayasa pasti kena. Tapi berbahagialah keturunan orang yang macam ini. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Kenapa bahagia? Diberkati sudah pasti. Anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar atau generasi yang diberkati. Minimal 4 generasi. Hitunglah dari Abraham ke Israel 4 generasi. Hanya orang Israel itu hebat-hebat. Gara-gara Abraham, olehmu aku memberkati engkau dan keturunanmu. 4 generasi. Dan olehmu dan keturunan bangsa diberkati. Kita jadi berkat. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selamanya. Kaya-kaya keturunan kita nanti. Orang kata Alkitab pun, keluarga yang rukun, kesanalah diperintahkan Tuhan berkat selamanya dan kehidupan. Selamanya. Jadi ngerinya dosa, tapi hebatnya anugerah Tuhan. Tapi mesti bertobat. Gak boleh setengah-setengah. Yang setengah-setengah suam-suam kata Tuhan dimuntahkan. Jadi oleh Adam semua orang berdosa, oleh Yesus semua orang diselamatkan dari dosa. Oleh Adam kita mewarisi dosa dan kutuk di bumi, tapi oleh Yesus kita mewarisi berkat dari surga. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan saudaraku dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 2, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Diangkat kita di atas rata-rata. Anak Tuhan yang diangkat hidupnya di atas rata-rata. Minimal di atas rata-rata. Dan seterusnya dikatakan segala berkat ini Allah punya berkat. Ya, kita kalau ulang tahun suka pakai ayat firman dalam menyanyikan. Apa di tangan kanannya apa? Di tangan apa di tangan kanannya? Panjang umur ya. Di tangan kirinya apa? Itu dikasih Tuhan sama kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau kutuk mengejar dan mencapai kita, berkat juga mengejar mencapai kita. Itu kata Alkitab dan itu pasti. Jadi mari kita bangun keluarga yang diberkati Tuhan kalau begitu. Sehingga sebagai kepala keluarga Joshua berkata di depan bangsa Israel, "Hei kamu bangsa Israel." Nah, tegar tunggu bangsa Israel. Pilih beribadah kepada Allah atau tidak. Tapi jika saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Orang tua harus tegas untuk perkara-perkara rohani. Jangan biarkan anak-anakmu tahu saya dulu kebaktian aku mak, malas aku. Ya udahlah kalau nggak kebaktian, masa Indomie di rumah. Takut akan Tuhan. Harus. Saya pernah pukul anak saya, namanya Daniel. Kita ajari nggak mau, kita ajari yang mau. Akhirnya pukulan terakhir adalah menghajar. Saya pukul dia, melawan dia dengan cara nangis kuat. Kalau kita pukul makin mau nangis dia kuat, itu masih melawan itu. Keras hatinya itu. Belum bisa menerima benih yang baik itu nanti. Lalu akhirnya saya bilang begini, kesalahan ini yang mengundang saya memukulmu. Dan ini belum seberapa, masih badanmu yang sakit. Tapi kalau kau tidak bertobat nanti terus seperti ini, kau akan masuk neraka. Daripada kau masuk neraka, kutak-takuti dulu kau. Pukulan ini lebih sakit dari neraka. Kuli besuk saya jari-jarinya sampai ampun-ampun dia. Ingat, saya bilang, aku bisa baik kepadamu kalau kau melakukan yang benar bagi hidupmu. Tapi aku mewakili Tuhan akan menghukum kau sementara di sini. Kau jahat. Pilih. Kayak gitu ya. Kayaknya ngerti juga dia. Sejak itu dia nggak pernah kupukul lagi sampai sekarang. Karena kadang-kadang kasih itu diekspresikan dengan rotan. Cuma jangan lukai hatinya.
jangan lukai, hanya badannya aja lukai. Jangan bilang memang kau kurang ajar, mati aja kau, tak berguna kau, jangan bilang. Cukup beritahu dia kesalahan itu ada konsekuensi di bumi dan nanti kalau kau terlambat. Saya bilang, orang tua kadang-kadang harus mengajarkan seperti Tuhan mengajarkan anaknya. Disiplin yang ketat tapi kasih tanpa terbatas. Jangan dimanjakan kalau salah. Ada waktunya dimanjakan. Puji, dikasih hadiah kalau dia melakukan hal yang patut untuk itu. Tapi jangan kau puji-puji, kau biarkan, kau bangga-banggakan. Ya enggak apa-apanya itu anak-anak enggak tahu apa-apa. Kita harus kasih tahu mereka konsekuensi setiap kesalahan dosa. Haleluya. Dan tentu kita pun haruslah mendoakan dan memberikan keteladanan. Karena anak-anak itu meniru. Misalnya kalau kau di rumah, anakmu masih 9 tahun udah mulai pandai ngomong. Polos. Lalu suami istri berantem, babi kau, anjing kau. Pasti dia bilang babi kau, anjing kau. Jadi saudaraku, bagi anak kecil kalau sudah bilang gitu udah salah itu. Dosa anak kecil dengan dosa orang dewasa memang beda. Tapi dosa tetap dosa. Maka didiklah anakmu takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya anak-anakmu itu menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan dan bagi kemuliaannya. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu sekalian. Semuanya ada sebab akibat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hanya satu solusi. Bertobat, datang pada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, taati Dia. Lalu deklarasikan apa yang Yesus sudah janjikan. Itu akan terjadi. Hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Saya deklarasikan. Anak saya dulu si nomor 2, karena kami ada kesalahan, kurang mengurus anak. Lalu sering dia step, sampai berbuih, hampir mati, sampai buiram, sampai putih matanya. Berkali-kali. Dan itu membuat daya pikirnya lemah. Sehingga waktu SD udah susah belajarnya. Apalagi dia bilang sama mamanya, "Ma, kalau aku belajar serius pas kau tak aku, Ma," kata. "Buh, gak usah lagi belajar, Nak," kata. Lalu mamanya bilang, "Udah, Nak, tinggal kelas lah kau, biar bisa kau ikuti teman." Jadi anak ini gak dikasih les. Takut mamanya. Lalu waktu saya dengar, saya deklarasikan bagian saya dalam Tuhan. "Nak, sini kau, Nak. Oke lah, fakta dunia dulu berkata kau sering step dan itu akibat. Tapi hari ini ada sesuatu yang aku ambil dari Tuhan. Kau mau juara, kau mau pintar, mau Pak? Keduakan. Dalam harus kau pintar. Nak, mau kemana? Sekolah. Dalam harus kau pintar. Berkat ada di mulut, ada juga di kutuk di dalam mulut. Haleluya. Mungkin lebih 200 kali aku bilang itu. Dalam namanya juara pintar. Gak pernah tinggal kelas, masuk SMP sudah di lokal plus, masuk SMA plus, masuk negeri dan dapat juara di negeri, dan masuk sekolah internasional di Taiwan. Bisa berubah. Semua tergantung apa yang kita tabur. Amin. Jadi kalau bilang kau memang anakku dari lahir pun kau udah sore, kau memang gak jelas lahirmu, makanya kau bodoh. Buailah itu nanti. Memang bagaimana lah, kita keturunan orang miskinnya kita ya. Udahlah, syukur bisa kita makan. Tuai nanti itu. Jadi hati-hati. Hidup mati dikuasai ludah. Siapa yang mengatakannya akan menerima buah mulut terima hasil.
Buah pikiran terima hasil. Buah dalam hati terima. Tindakan itu juga menabur. Maka hati-hati dalam berkata, dalam berpikir, dalam menyimpan sesuatu di hati, dalam bertindak. Itu sebabnya Yosua 1:8 berkata, jangan lupa memperkatakan firman. Kalau bisa hafal. Renungkan siang malam. Supaya kau bertindak hati-hati seperti itu. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara pilih membangun keluarga diberkati Tuhan, dalam Yesus sudah pasti. 2 Korintus 5:17, jadi dalam Kristus kita ciptaan baru. Ketika kita bergerak dalam Yesus, berlalu yang lama, yang baru dari Yesus. Yang dari Yesus segala-galanya baik sudah datang. Capai, deklarasikan, ambil dengan iman. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Diberkati kita semua, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kalau begitu, bisakah engkau sampai mati sehat? Bisa? Sakit dan sehat itu pilihan. Itu ada sebab. Contoh aku dulu karena kesalahan, karena kebodohan. Terus minum ekstras jos, kuku bima, ranting deng berpuluh tahun. Rusak perut saya. Sempat saya berbulan-bulan gak bisa makan nasi. Apalagi cabai, apalagi asam, apalagi daging. Pasti bleeding, pendarahan. Dokter bilang sudah tipis. Karena itulah yang kau konsumsi berpuluh tahun. Banyak salah itu. Akhirnya saya mohon anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah. Saya udah mulai bisa makan ada cabai, cuma gak boleh, tak berani aku terlalu banyak. Bisa makan jagal. Bulus harus bubur. Jadi selalu ada. Kesalahan itu terakumulasi akan menyebabkan. Makanya belajarlah. Jadi saya bersyukur kalau saudara bisa juga belajar mana makanan sehat, mana tidak makanan sehat. Jangan bilang dengan iman tak ada itu. Salah, tetap ada akibat. Tuhan bilang rawat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lakukan makan yang membuat kau sehat. Tujuan makan itu bukan hanya hidup. Tujuan makan itu adalah hidup sehat. Makanya jangan makan yang enggak membuat hidup sehat. Jangan asal hidup. Asal hidup makannya aja semua. Baru-baru ini datang dari negeri lama. Tolonglah Pak, katanya, didoakan dulu. Asal setiap pemakan makanan ku muntahkan. Dan terakhir Pak, bukan hanya itu, sampai darah. Ketakutan dia, datang dia dari negeri lama dulu sana, kerantau. Tahu kau kira-kira kenapa itu? Akhirnya dia nggak mau ngaku, tapi istrinya bilang, ngapu 2 tahun Holanda mabuk lu kerja minum tua, katanya. Oh iya ya, Bapak mau bertobat supaya sehat. Iya, padahal umurnya masih sekitar 40-an. Udah nggak bisa kerja lagi. Nah, saya kasih firman, saya suruh bertobat, keduakan. Jadi selalu kesalahan, dosa membuat kita menderita sakit. Tapi firman Tuhan membuat kita bahagia sehat. Haleluya. Makan terus firman itu. Lakukanlah. Masa depan kita sudah dirancang Tuhan damai sejahtera, bukan celaka, tapi hari depan yang penuh. Jadi jangan takut kamu beribadah sungguh-sungguh walaupun memang dalam masa virus corona ini. Gak akan kena kamu. Tapi lakukan bagianmu, cuci tangan. Kalau kau merasa, tapi jangan karena takut. Merasa agak khawatir pakai masker, silakan pakai. Pokoknya jangan dilakukan karena ketakutan, tapi lakukan dengan logika yang positif. Haleluya. Saya doa tidak akan kena. Karena Tuhan sudah janjikan perlindungannya melindungi kita sehingga enggak kena penyakit sampar. Amin. Tapi jangan mentang-mentang saya bilang begini, kau enggak hati-hati. Kau hirupi batu orang. Jangan cobai Tuhan. Tapi segala sesuatu yang tak ngerti, yang kau tidak mampu, Tuhan yang melindungi. Amin. Haleluya.
7 gereja cabang kita saya dengar tidak ada yang kena. Ya, sampai ada juga yang merasa sudah kena, saya bilang tidak. Dan mereka sembuh semua. Kenapa? Karena kita percaya perlindungan Tuhan. Cuma saya bilang tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Jangan jatuh. Haleluya. Jangan takut. Ketakutan itu lebih berbahaya dari virus corona. Percaya Tuhan, lakukan yang baik, lakukan yang benar. Selamat diberkati. Selamat membangun keluarga yang diberkati. Anak-anak cucumu akan kaya-kaya. Meskipun tidak kau kasih 10 hektar, 20 hektar sawit. Aku percaya. Karena kaya menurut Tuhan kalau diberkati Tuhan kita. Orang yang mendengar firman melakukannya dikejar sama berkat. Baca itu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Semua itu akan terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Bapa, semakin kita mengasihi Dia, semakin kita mau mentaati Dia dengan rela. Mentaati Tuhan bukan karena takut dihukum, mentaati Tuhan bukan karena dipaksa. Sampailah pada saat di mana kau mentaati Tuhan karena mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik, luar biasa baik. Sering ketika aku mendoakan orang sakit, aku bilang begini, lebih gampang, lebih mudah Tuhan menyembuhkanmu daripada dokter spesialis. Karena aku tahu Tuhan itu maha kasih, maha pemurah, maha baik, maha kuasa. Dekatilah Dia dengan iman dan kesungguhan, karena Dia ingin engkau dekat padanya. Seperti ayah senang sama anak-anaknya, lebih lagi Tuhan pada kita. Katakanlah Dia segalanya bagi hidupmu, kita sembah.